Ya, Ustadz Taufik, karena memang beliau ini Hafiz juga ya. Ya. Itu ya. Tidak pesantren, tapi beliau punya pesantren Hafiz Quran. Saya apalagi juz 30 itu bela kena tangan berapa kali oleh Ustadz. Kalau istri saya alhamdulillah hafizah. Mudah-mudahan kami yang hari ini sudah bisa melihat kamu lebih baik dari kami, itu sebuah kebahagiaan. Lanjutkan perjuangan, lanjutkan menghafal, lanjutkan belajar yang lebih tinggi lagi. Hidup santri Aulia. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin barokah, semakin semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh pimpinan pesantren Aulia Cendekia Al-Mukarram, Kiai Haji Hendra Zainuddin MPDI. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya yaitu muhasabah dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Taufik Hidayat. Kami persilahkan. Yang bawa handphone mohon di silent ya, karena kita akan berdoa dengan khusyuk, mendengarkan dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala hadza nabil karim, nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wal mayamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hatiku telah melihat Tuhanku apabila hijab telah terangkat oleh takwa. Barang siapa yang telah terangkat hijab antara dirinya dan Allah, maka semakin jelaslah di dalam hatinya gambaran kerajaan bumi dan kerajaan langit. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidakkah engkau berjalan di muka bumi? Engkau punya hati yang dengan itu engkau merasa. Engkau punya telinga yang dengan itu engkau mendengar. Bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Malam ini kita mencoba untuk mengasah kemampuan kita dalam merasa. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kata Howard Gardner, setidaknya ada 8 kecerdasan bagi manusia. Tapi malam ini saya ingin bicara sedikit tentang 3 kecerdasan. Pertama, kecerdasan intelektual. Orang-orang menyebutnya dengan intellectual quotient, yaitu kecerdasan kemampuan dalam berpikir. Dan itulah hari ini yang dipelajari di sekolah-sekolah umum.
Mereka hanya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang saya pikirkan. Hari ini betapa banyak orang pintar yang mampu berpikir, tapi tidak mampu untuk merasakan perasaan orang lain. Banyak orang yang cerdas secara intelektual, tapi mereka blow on secara emosional. Nilainya tinggi, berhitungnya pintar, tapi jarang ngomong, sekali ngomong nyakit ke hati. Ada enggak seperti itu? Dengan orang tua jarang ngomong, sekali ngomong menyinggung perasaan. Dia mampu berpikir, tapi tidak mampu merasakan perasaan orang lain. Maka itu anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita tidak cukup dengan kecerdasan intelektual yang bisa dipelajari dengan cara daring, dengan cara sekolah jarak jauh, sehingga banyak memaksa kepada orang tuanya. Tapi kita harus punya kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan emosional, yaitu kemampuan dalam merasa, kemampuan ikut merasakan perasaan orang lain, kemampuan merasakan perasaan orang tua, kemampuan merasakan perasaan ustadz, sehingga ketika dipadukan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, inilah yang menjadikan akselerasi percepatan orang bisa menjadi orang sukses. Tapi pertanyaan satu lagi, apakah orang sukses itu pasti bahagia? Anak-anak mohon dijawab, apakah orang sukses itu pasti bahagia? Apakah orang sukses itu pasti bahagia? Belum tentu. Betapa banyak orang yang sukses tapi dia tidak bahagia. Betapa banyak orang kaya tapi dia menderita. Betapa banyak orang pintar tapi dia merasakan kesepian di tengah keramaian. Untuk menjadi orang bahagia, maka dibutuhkan satu kecerdasan lagi. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Pada saat mereka bisa memberikan jawaban atas pertanyaan, siapa saya sesungguhnya? Dari mana saya berasal? Dan kemana saya akan kembali? Dan itulah yang anak-anak pelajari di pesantren Aulia Cendekia ini, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional yang membawa anak-anak kepada kesuksesan dunia, tapi juga mengantarkan anak-anak kepada kecerdasan spiritual, membawa kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tepuk tangan yang gemuruh untuk Aulia Cendekia. Pak Kiai Hendra Zainuddin yang kami hormati, beserta istri, Abah Samsudin beserta istri, Ustadz Imron, Ustadz Sanamo tadi ya, Taufik, sama-sama Taufik, saya Taufik Hidayat, dulu pemain bulu tangkis, maksudnya Taufik Hidayat yang lain. Ustadz, ustazah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan untuk memberikan, mencoba untuk menghidupkan rasa inilah, yaitu kemampuan yang ada dalam hati. Tapi apabila anak-anak disentuh hatinya, tidak bisa merasa, maka kitalah yang dimaksudkan pada surat Al-Hajj ayat 46 tadi. Tidakkah engkau berjalan di muka bumi? Engkau punya hati yang dengan itu engkau merasa. Engkau punya telinga yang dengan itu engkau mendengar. Bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Saya sampaikan sebuah kisah. Sebagai kisah pembuka, dulu ada seorang sahabat. Dia memiliki orang tua, ibunya yang sudah sangat tua renta. Ibunya sudah tidak mampu lagi melangkah untuk berjalan. Tapi dia ingin berbakti kepada ibunya.
Dia gendong ibunya itu dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian dia bawa ibunya ini sejauh 7 mil. Udara matahari terik di Jazirah Arabia. Sedikit saja ibunya ini bergerak, maka lukalah pinggang anak ini tadi. Tapi dalam hati dia mengatakan tidak mengapa. Karena inilah pengabdian aku kepada orang tuaku. Dia bawa sejauh 7 mil. Singkat cerita, sampailah dia di depan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah dia ajak ibunya itu untuk bertawaf berkeliling Ka'bah 7 kali. Semakin ibunya bergerak, maka semakin pedihlah yang dia rasakan. Kemudian dia bawa kembali bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Setiap kali ibunya itu bergerak, maka semakin pedihlah yang dia rasakan. Setelah dia lakukan semua, barulah dia menghadap Rasulullah SAW seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua yang sudah tua renta, ya Rasulullah. Saya gendong ibu saya sejauh 7 mil. Saya ajak dia bertawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Saya ajak dia bersa'i, ya Rasulullah. Apakah yang saya lakukan itu, ya Rasulullah, sudah cukup untuk membalas bakti saya kepada orang tua?" Apa jawaban Rasul? Belum cukup. Perjuangan yang begitu hebat, pengabdian yang sudah dilakukannya dengan berurai air mata dan tenaga, tapi Rasul mengatakan itu belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua. Maka duhai anak-anakku semua, malam hari ini kau hadirkan wajah kedua orang tuamu masing-masing. Orang yang sudah berusaha untuk melakukan pengabdian yang besar, tapi Rasul mengatakan belum cukup. Lalu apa yang sudah kau lakukan untuk kedua orang tuamu? Maka malam hari ini hadirkan wajah kedua orang tuamu. Apabila engkau sulit untuk menghadirkan wajahnya, apabila engkau sulit untuk menghadirkan wanita yang sudah melahirkan, membesarkan dirimu, maka minta kepada Allah untuk melembutkan hatimu, karena boleh jadi hati minta kepada Allah untuk memberikan hati yang baru, karena boleh jadi engkau sedang tidak memiliki hati. Di hadapan para sahabat, Rasul mengatakan, "Duhai sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar?" Rasulullah kembali mengulangi pertanyaannya, "Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar?" Maka para sahabat waktu itu mengatakan, "Katakan ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Tidak usah lihat kiri kanan, lihat dalam dirimu pesan Rasulullah ini. Dosa yang paling besar, duhai anak-anakku, adalah mensekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Engkau mungkin merasa tidak pernah mempersekutukan Allah, karena engkau diajari tentang Al-Quran, engkau diajari tentang hadis, tapi bayangkan dengan apa yang sudah kau lakukan untuk kedua orang tuamu. Hadirkan. Berapa kali engkau berkata kasar kepada mereka? Berapa kali engkau membentak mereka? Setelah kita mengetahui orang yang berusaha untuk berbakti kepada orang tua pun belum cukup apa yang mereka lakukan, maka apa yang sudah engkau lakukan untuk kedua orang tuamu? Rundukkan kepalamu, hadirkan hatimu, duhai anak-anakku. Kau bayangkan wajah wanita mulia, sampai engkau benar-benar bisa menghadirkan wajahnya dalam bayanganmu, yang sudah melahirkan dirimu, yang berusaha untuk membesarkan dirimu. Kau bayangkan, kau lihat alisnya yang sudah mulai memutih karena termakan usia.
Kau bayangkan saat dia mengandung dirimu, dia membawa beban yang begitu berat. 9 bulan dia membawa beban yang begitu berat karena engkau berada dalam kandungannya. Bayangkan anak-anakku, saat itu orang tuamu tidak bisa. Dia tertidur, tertelungkup ke bawah, engkau berada di dalamnya. Saat itu dia tidak bisa membawa beban yang begitu berat karena engkau berada di dalam kandungannya. Dia bawa engkau kemanapun dia pergi. Setiap malam ibumu mengelus perutnya seraya mengatakan, Allah, jaga anak ini ya Allah. Dia tidak berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa untukmu. Dan bayangkan juga ada seorang laki-laki yang berusaha untuk senantiasa mendoakan dirimu agar engkau terlahir dengan selamat. Kau bayangkan anak-anakku, tiba saat dia harus melahirkan dirimu. Dia berjuang bersimbah darah. Bahkan satu kakinya berada di dunia dan satu kakinya sudah berada di alam kubur karena nyawa sebagai taruhannya. Lalu kau bayangkan, dia berjalan tertatih-tatih, lalu dibopong oleh ayahmu, dia menuju ke rumah bidan atau dokter. Lalu apa yang dia minta kepada dokter? Dia mengatakan, wahai dokter, andai ada yang engkau pilih untuk diselamatkan dokter, selamatkan anakku dokter. Aku rela meninggal dunia asal anakku terlahir dengan selamat. Begitu sayangnya ibundamu kepada dirimu. Bahkan dia berusaha untuk meregang nyawa. Saat dia hendak melahirkan dirimu, dia merasakan perasaan sakit yang teramat sangat, tapi dia lupakan rasa sakit itu karena cinta dan sayangnya kepadamu. Lalu ayahandamu yang waktu itu khawatir, mereka mencari biaya pengobatan untuk biaya melahirkan dirimu, tapi tiba saatnya engkau dilahirkan, ibumu melupakan semua rasa sakitnya. Dia mengatakan, dokter, lihat dokter, mana anakku dokter? Kemudian dia menghitung jari jemarimu. Kau bayangkan waktu itu kau menjadi bayi kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Dia lihat engkau menjadi anak yang lahir dengan sempurna. Lalu ibumu waktu itu dia mengangkat tangannya seraya mengatakan, Allah, terima kasih ya Allah, engkau anugerahkan kepadaku anak yang sempurna ya Allah. Setiap kali engkau menangis, malam hari baru saja dia ingin melepas rasa lelahnya. Engkau menangis, kemudian ibumu mengatakan, nak, engkau menangis merasakan kelaparan, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu lalai, nak. Kau diberikan ASI dan mengalir dalam darahmu hari ini. Engkau diajarinya untuk, pada saat engkau sudah berusia di atas setahun, engkau diajarinya untuk melangkah selangkah demi selangkah. Pada saat engkau terjatuh, ayahandamu minta maaf. Pada saat engkau terjatuh, ibundamu minta maaf kepadamu. Mereka mengatakan, maafkan ibu, nak. Ibu tidak lihat, nak. Kau diajari untuk berkata sepatah demi sepatah. Hingga pada akhirnya engkau lancar berbicara. Engkau diajari untuk melangkah selangkah demi selangkah. Sehingga pada akhirnya engkau lancar untuk berjalan. Engkau diajarinya tata kerama. Engkau diajarinya untuk memanggil keluarga dengan kasih sayang. Hingga pada akhirnya engkau sudah menjadi anak remaja seperti saat ini. Setelah mereka memberikan kasih sayangnya kepadamu, tanpa meminta balasan kepadamu, setelah mereka berjuang membesarkanmu, lalu engkau hari ini sudah bisa berkata-kata. Berapa kali kau katakan kata-kata kasar kepada mereka? Sekarang hadirkan wajah kedua orang tuamu, anak-anakmu. Mungkin engkau pernah meminta sesuatu kepada mereka. Lalu mereka tidak bisa memenuhi semua keinginanmu. Lalu engkau katakan payah. Engkau bentak mereka, ibu miskin. Kau katakan ayah miskin. Engkau lupa
Barangkali ada di antara mereka yang menahan rasa lapar, yang tidak berganti pakaian ketika lebaran, hanya untuk memenuhi keinginanmu. Barangkali ada di antara mereka yang sampai hari ini masih menanggung beban hutang untuk membiayai sekolahmu. Lalu kau mengatakan kata-kata kasar apa kepada mereka? Akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka berjuang mengantarkan engkau pondok pesantren ini. Bukan mereka tidak rindu kepadamu, ayah bundanya lebih rindu, tapi dia rela untuk melepas kepergianmu, mondok di pondok pesantren ini. Dia rela untuk tidak mendekap saat engkau tidur, asalkan engkau bisa belajar, asalkan engkau bisa menjadi orang yang berguna. Berapa kali kau katakan kata-kata kasar kepada mereka? Kau bayangkan, tapi ibumu tidak pernah dendam kepadamu. Malam hari dia mengangkat tangannya seraya mengatakan, Allah, jangan hukum anakku karena kesalahannya ya Allah. Aku sudah maafkan mereka ya Allah. Aku maafkan mereka ya Allah. Hadirkan wajah mereka. Mumpung belum terlambat anak-anakku. Kau bayangkan, andai malam hari ini, lalu tiba-tiba ada tetanggamu datang ke sini. Dia mengatakan, nak, pulang sebentar nak. Pulang sebentar nak. Yang datang ke sini bukan lagi orang tuamu, tapi yang datang ke sini mungkin pamanmu, yang datang ke sini mungkin tetanggamu. Dia mengatakan pulang sebentar nak. Engkau bertanya mengapa aku disuruh pulang? Lalu dia mengatakan ibumu nak. Kau bayangkan wajahnya. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Doakan mereka agar cepat sembuh. Sebelum kisah ini benar-benar terjadi pada dirimu, engkau diminta untuk pulang sebentar. Lalu dia mengatakan ibumu nak, engkau tergesa-gesa pulang. Lalu sampai ke rumahmu, kau bayangkan rumahmu sudah ramai. Orang-orang sudah berkumpul di rumahmu. Lalu engkau melihat ada bendera kuning di depan rumahmu. Engkau sampai adikmu memeluk dirimu dengan erat. Dia mengatakan, ibu ibu. Lalu engkau melihat ke dalam rumahmu. Rumahmu sudah ramai orang. Kau melihat wanita yang sering kau bentak, wanita yang belum kau bahagiakan itu, mereka sudah terbujur kaku. Maka anak-anakku, bagi engkau yang masih punya orang tua, maka doakan mereka malam hari ini. Katakan, ya Allah, berikan kesempatan kepada hamba untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, dengan kesuksesan yang bisa kami tunjukkan di pesantren ini ya Allah. Berikan kesempatan kepada mereka untuk tersenyum ya Allah. Doakan anak-anakku malam hari ini. Kau hadirkan wajah ayahandamu yang berjuang membanting tulang untuk memenuhi semua keinginanmu. Barangkali dia meminjam ke sana kemari untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi pernahkah kau peluk mereka? Pernahkah kau katakan, ayah terima kasih ayah? Atau kau hanya datang kepada mereka pada saat engkau membutuhkan biaya, pada saat engkau meminta, kau baru datang kepada mereka? Anak-anakku yang perempuan, kapan terakhir sekali kau memeluk ibumu dengan kasih sayang, membisikkan ke telinganya, ibu, terima kasih ibu? Atau kau hanya datang kepada mereka pada saat hanya kau membutuhkan sesuatu kepada mereka? Berapa kali kau bentak mereka dengan kata-kata kasar? Berapa kali kau hardik mereka? Berapa kali kau kecewakan mereka? Apa yang kau lakukan ketika engkau tidak dekat dengan mereka? Maka doakan malam hari ini. Doakan orang tuamu. Doakan ibumu. Beruntung engkau yang masih punya ibu. Maka doakan, rundukan kepalamu sampai engkau benar-benar bisa membayangkan wajah mereka. Katakan, Allah,
Bayangkan orang tuamu yang sakit, atau barangkali dia sakit tapi tidak memberitahu kepadamu, khawatir mengganggu belajarmu, maka katakan, Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Anakku, kau bayangkan, kau lihat wajah ibumu, kau bayangkan dia melangkah ke arah engkau, kau bayangkan dia duduk bersimpu di hadapanmu, dia memeluk dirimu dengan erat. Bagi engkau yang sering mendoakan orang tuamu, maka orang tuamu mengatakan, nak, terima kasih nak, doamu telah menyejukkan hati ibumu nak. Mungkin ada di antara engkau yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka bayangkan ayahmu, ibumu datang ke hadapanmu mengatakan terima kasih karena doamu sampai untuk mereka. Silahkan doakan. Tapi apabila engkau jarang mendoakan orang tuamu, kau bayangkan orang tuamu, ibu bapamu hadir di hadapanmu, kemudian dia melangkah mundur, air matanya mengalir deras, lalu dia mengatakan, nak, tega engkau nak, ayah ibu menunggu kiriman doa darimu nak, tapi kau jarang mendoakan dengan sungguh-sungguh. Maka malam hari ini, doakan mereka. Doakan orang tuamu dengan bahasamu masing-masing. Katakan, Allah, orang tuamu kapan terakhir sekali kau melihat mereka? Doakan, Allah, jaga kedua orang tua hamba ya Allah. Doakan anak-anakmu. Doakan dengan bahasamu masing-masing. Apabila engkau sulit untuk merasakannya, minta kepada Allah agar Allah melembutkan hatimu yang mungkin sudah keras. Doakan. Doakan ibumu. Doakanlah. Kapan terakhir sekali engkau berjumpa dengannya? Kau doakan. Sampaikan doamu. Allah. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Silahkan doakan. Anak-anakku, mungkin ada di antara orang tuamu yang melakukan dosa karena cintanya kepadamu. Barangkali dia ingin memenuhi semua keinginanmu, tapi mereka tidak cukup uang. Barangkali mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mungkin ada di antara ibumu yang terlambat sholat karena engkau waktu itu masih kecil, kencing dalam pangkuannya. Mereka terlambat sholat karena dirimu. Maka hari ini engkau sudah dewasa. Doakan mereka. Katakan, Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku karena kesalahan kami ya Allah. Doakan. Doakan anak dan orang tua. Amin ya Allah. Katakan, Allah, ampuni segala dosanya ya Allah. Doakan. Keluarkan suaramu. Yang lain mengaminkan. Malaikat mengaminkan. Berikan kesehatan ya Allah. Silahkan doakan anak-anakku. Doakan orang tuamu yang sedang mencari nafkah. Katakan, ya Allah, mudahkan dalam orang tua kami mencari nafkah ya Allah. Mungkin ada di antara orang tuamu yang mencari rezeki di tengah hutan, sedikit saja barangkali mereka mudah sekali untuk celaka, yang mengendarai kendaraan, sementara engkau hanya menunggu kiriman uang dari mereka. Kapan terakhir sekali kau mendoakan mereka dengan tetesan air mata cinta? Silahkan doakan. Doakan dengan sungguh-sungguh. Jangan angkat kepalamu sebelum engkau benar-benar mendoakan mereka dengan perasaan cinta. Tidakkah engkau berjalan di muka bumi? Engkau punya hati yang dengan itu engkau merasa. Engkau punya telinga yang dengan itu engkau mendengar. Bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Silahkan doakan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Kau rindu pada ibumu bukan? Iya. Anggukan kepalamu kalau engkau rindu kepada ibumu. Engkau rindu kepada mereka bukan? Anak-anakku, kau rindu kepada ayahmu bukan? Apa yang kau rindukan dari mereka?
Engkau rindu dengan tulang dan dagingnya, atau kau rindu dengan kasih sayangnya? Engkau tidak rindu dengan tulang dan dagingnya, tapi engkau rindu dengan kasih sayangnya. Engkau tidak rindu dengan mobil dan pakaiannya, tapi kau rindu dengan kesabarannya. Berapa kali kau katakan kata-kata kasar, tapi orang tua tetap sabar, tidak pernah dendam kepadamu. Engkau rindu dengan ketulusannya, bukan? Engkau rindu dengan kesabarannya, bukan? Maka baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapakah Ar-Rahman itu? Siapakah Ar-Rahim itu? Siapakah yang maha sabar itu? Siapakah yang maha pengasih itu? Siapakah yang maha penyayang itu? Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Anak-anakku jawab semua dengan pekikkan takbir. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Jawab. Siapa nama Tuhanmu? Jawab, keluarkan suaramu. Siapakah Ar-Rahman itu? Jawab. Siapakah Ar-Rahim itu? Jawab. Siapakah As-Sabur itu? Jawab. Ketika engkau mengabdi Allah lah, dialah Allah yang meniupkan kasih sayang ke dalam hati ibumu. Dialah Allah As-Sabur yang meniupkan kesabaran ke dalam hati ibumu. Maka demi Allah malam hari ini anak-anakku, ketika engkau mengabaikan kasih sayang kepada ibumu, ayahandamu, bukan hanya ibumu yang kau abaikan, tapi dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Ar-Rahim yang telah engkau abaikan. Maka doakan mereka, serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak akan rasakan dalam hatimu, beristighfar, minta ampun kepada Allah sebelum terlambat. Engkau akui kekurangan kepada orang tuamu, engkau akui kekurangan kepada gurumu. Berapa kali engkau berprasangka buruk kepada ustaz-ustazamu, barangkali dia sedikit saja menghukum terhadap dirimu, lalu engkau berprasangka buruk kepada mereka, padahal mereka tidak ingin engkau jatuh lebih jauh lagi. Maka mari sama-sama lembutkan hatimu. Astaghfirullahalazim. Semuanya. Astaghfirullahalazim. Semua. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Rasakan. Astaghfirullah. Dengarkan ya Allah. Astaghfirullah. Semuanya keluarkan suara. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Semuanya. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Rasakan. Astaghfirullahalazim. Kita bertahlil sejenak. Orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Kau panggil Allah. Apabila hatimu tidak bergetar sedikit pun, maka minta kepada Allah. Buang rasa kantuk, buang rasa malas, karena engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Semua. Muhammadur
penuhi jantungmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kau bacakan Al-Fatihah khusus untuk kedua orang tuamu. Sambil kau bayangkan wajah mereka, duhai anak-anakku. Kapan terakhir sekali kau membacakan suratul Fatihah dengan perasaan rindu, dengan perasaan kasih sayang untuk kedua orang tuamu? Maka sama-sama doakan mereka dengan keberkahan suratul Fatihah. Kiranya kedua orang tuamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam mencari rezeki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacakan Al-Fatihah untuk ustazahmu, untuk kiai. Mereka senantiasa berpikir tentang dirimu. Mungkin orang tuamu saat ini sudah terlelap tidur. Mungkin malam hari karena kecapean dalam mencari nafkah, orang tuamu sudah tertidur. Tapi ustaz-ustazahmu belum bisa tidur sebelum engkau dirasakan aman, sebelum memberikan pengajaran, pendidikan kepada mereka. Dan terkadang mereka melupakan kasihnya untuk anak-anaknya. Ada di antara mereka yang mungkin jauh terpisah dari keluarganya. Mereka hanya untuk memberikan ilmu kepadamu. Apabila engkau orang guru-gurumu, demi Allah, apabila ustaz-ustazamu tidak redo dan tidak ikhlas memberikan ilmu kepadamu, sehebat apapun engkau, ilmumu tidak akan berkah. Maka katakan, Allah, ampuni dosa kami yang sudah berprasangka buruk kepada guru-guru kami, ya Allah. Balas kebaikan mereka dengan kebaikan lagi, ya Allah. Kabulkan segala hajat mereka bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari angkat tanganmu. Rundukkan kepala yang sering melambangkan kesombongan itu. Yang merasa pintar di hadapan orang tua. Yang merasa hebat di hadapan guru. Yang lancang berkata kepada orang tua. Rundukkan kepala yang sering melambangkan kesombongan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji hanya bagimu, ya Allah. Segala keagungan dan keberkahan hanya milikmu, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, ya Allah. Kau himpun kami di tempat yang mulia ini, ya Allah, untuk berjuang melakukan kemuliaan, ya Allah. Untuk mempelajari ilmu agama, ya Allah. Untuk menghafal Al-Quran. Untuk menghafal hadis. Dua wasiat yang diwariskan oleh Rasulullah, ya Allah. Allahumma ya Allah. Mudahkan anak-anak kami ini dalam proses menghafalnya, ya Allah. Allahumma ya Allah.
Jadikan anak-anak kami ini agar menggandeng kedua orang tuamu dalam surga ya Allah. Bisa menggandeng orang tuanya ke dalam surgamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ini bisa menggandeng ustaz-ustazanya ya Allah. Ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah. Siapapun yang ingin mereka perdaya anak-anak kami ini ya Allah. Siapapun yang ingin mengganggu kesungguhan anak-anak kami ini ya Allah. Maka jauhkanlah dia ya Allah. Gagalkanlah dia ya Allah. Tapi siapa yang ingin membantu kesuksesan anak kami ini ya Allah. Maka balaslah semua kebaikan mereka dengan kebaikan lagi ya Allah. Silahkan anak-anakku. Malam hari ini. Kau doakan kembali orang tuamu dengan bahasamu masing-masing. Rundukkan kepalamu. Doakan anak-anakku. Dengan bahasamu masing-masing. Allah mengetahui siapa yang sungguh-sungguh. Allah juga mengetahui siapa yang pura-pura. Allah mengetahui siapa yang tidak merasa bersalah kepada orang tuanya. Allah mengetahui siapa yang hatinya terasa hampa. Doakan orang tuamu. Amin ya Allah. Mungkin ada di antara orang tuamu yang sedang sakit. Doakan agar mereka lekas sembuh. Mungkin ada di antara orang tuamu yang sedang hari ini sedang susah payah mencari nafkah. Doakan mereka. Amin ya Allah. Orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Bayangkan mereka tersenyum menunggu kiriman doa darimu. Doakan anak-anakku dengan bahasamu masing-masing. Silahkan sampaikan kepada Allah. Allah malam hari ini menunggu doa darimu. Doakan juga adik kakakmu. Mungkin ada di antara engkau anak-anakku yang sampai malam hari ini belum bertegur sapa dengan adik kandung, yang masih bermusuhan dengan kakak kandung, karena engkau merasa tidak diperlakukan dengan adil dari orang tuamu. Maka bayangkan, andai salah satu ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara engkau belum saling memaafkan satu sama lain. Doakan kakakmu, doakan kakakmu satu demi satu. Anak-anakku, mungkin ada di antara kakakmu yang sampai hari ini mereka belum sholat 5 waktu. Engkau mengetahuinya dan engkau tidak mengingatkannya, dan kelak engkau diminta pertanggungjawaban. Doakan juga orang tuamu. Mungkin ada di antara orang tuamu yang belum datang ke masjid untuk sholat. Mungkin ada di antara orang tuamu yang menyekolahkan engkau sekolah agama, tapi mereka belum bisa menjadi tauladan untuk dirimu dengan alasan mencari nafkah, dengan alasan susah. Doakan orang tuamu yang masih jarang ke masjid. Amin ya Allah. Bimbing ayahanda hamba ya Allah, untuk bisa memberikan tauladan kepada kami ya Allah. Anak-anakku yang perempuan, doakan ibumu. Yang barangkali masih ada di antara ibumu yang belum sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan mereka. Doakan. Amin ya Allah. Sekira tiba masa kau akan panggil kami ya Allah. Janganlah kau panggil kami ketika kami berkata dusta ya Allah. Doakan juga ustaz-ustazahmu. Doakan kiaimu agar dimudahkan segala urusannya dalam membesarkan pesantren ini, agar bisa memberikan kemudahan dalam proses belajarmu. Allahumma ya Allah. Balaslah kebaikan ustaz-ustazah kami semua dengan kebaikan lagi ya Allah. Siapapun ya Allah yang sudah berkontribusi ya Allah dalam membangun pesantren ini ya Allah, balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan lagi ya Allah. Ya Jami', kumpulkan kami ya Allah nanti di dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kiai, ustaz-ustazah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa sampaikan malam hari ini. Maka mulai malam hari ini anak-anakku bertekadlah, berjanjilah di hadapan Allah, berjanjilah dalam dirimu sendiri untuk membahagiakan kedua orang tuamu dan juga bisa membesarkan nama alma mater ini
dengan kesungguhanmu dalam menuntut ilmu, dan juga berterima kasih kepada para guru-gurumu. Sehebat apapun engkau, apabila gurumu tidak ikhlas memberikan ilmu kepadamu, maka ilmumu tidak akan berkah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.